ada yang jahil man pada usaha kamu. Masih terasa hingga kini. Apa? Yang jahil, Rip? Siapa orangnya? Kok tega sih dia melakukan itu padaku? Dia bukan orang jauh, man. Tapi dia tidak mau melihat kamu bahagia. Apalagi kamu sukses. Dia punya penyakit hati rupanya. Satu bulan sudah aku tidak bekerja karena proyek tempat aku bekerja sudah selesai. Kini aku menunggu perusahaan untuk memberikan uang tunjangan kepadaku. Menunggu berapa lama, akhirnya aku mendapatkan uang tunjangan. Ya, walaupun tak seberapa, tapi lumayan untuk modal aku membuka usaha baru, untuk memenuhi kewajibanku memberi nafkah pada anak istriku. Mulailah aku membuka usaha berjualan kue kering. Awal aku membuka usaha, banyak pelanggan yang membeli kueku, hingga aku bisa menafkahi keluarga dengan hasil jualan kue. 3 bulan berlalu, aku masih konsen memajukan usahaku. Sambil berjualan, aku pun mengikuti banyak pelatihan usaha kecil untuk mendapatkan sertifikat keabsahan usaha yang aku dirikan. Sertifikat demi sertifikat telah aku dapatkan, bahkan usahaku ada kemajuan yang cukup lumayan. Hingga tak lama, tiba-tiba saja bahan baku untuk membuat kue susah didapat. Walaupun ada, harganya cukup mahal. Namun permintaan konsumen semakin banyak. Akhirnya, untuk mempertahankan dan memuaskan permintaan konsumen, aku membeli bahan baku dengan harga yang cukup mahal. Modal untuk membeli bahan baku, sebagian aku meminjam pada sahabatku. Namun aneh, ketika kue sudah tersedia banyak, pembeli yang awalnya sudah memesan semuanya membatalkan pesanannya. Saat ditanyakan, jawaban mereka hanya iya saja, tanpa ingat bahwa mereka sudah memesan kue padaku. Akhirnya, kue menumpuk banyak di rumah. Aku jual murah ke warung-warung. Namun karena begitu banyaknya kue yang aku siapkan, hingga akhirnya kueku bau apek dan kadaluarsa, sudah tidak layak jual lagi. Sementara modal tidak kembali dan hutangku tidak terbayarkan. Akhirnya aku bangkrut dari usaha kue keringku. Kini aku kembali menganggur, bekerja serabutan dengan hasil yang tak seberapa. Hanya saja kini banyak kejadian-kejadian yang membuat aku harus selalu mengeluarkan biaya, sementara aku tidak punya penghasilan. Seakan pintu usaha dan pintu kerjaku tertutup. Kini hanya mengandalkan istriku yang bekerja sebagai pengajar honorer di sekolah menengah kejuruan swasta. Entah kenapa, kini aku sering sakit-sakitan. Tubuhku sering merasa lemas. Ketika malam tiba, susah untuk tidur. Hingga pagi menjelang, aku mulai mengantuk dan tidak bisa menahan rasa kantukku. Hingga di siang hari, aku selalu tertidur. Istriku juga sama, setiap berada di rumah seperti malas-malasan untuk beraktivitas dan menghabiskan waktunya di kamar dan tidur.
Begitu kini sehari-hari yang aku lakukan bersama istriku. Sudah sering aku dan istriku bolak-balik ke dokter untuk mengobati sakit yang diderita olehku. Sampai aku mengalami sakit gigi selama berbulan-bulan yang tak kunjung sembuh. Setiap aku ke dokter gigi untuk diobati, bahkan untuk dicabut, selalu saja dokternya tidak ada di tempat. Walaupun ada, dokter tidak sanggup untuk mencabut gigiku yang sakit dengan alasan gusiku masih bengkak. Kalau tidak, aku harus dironsen dulu. Tentunya dengan biaya yang tidak murah. Dan sakit gigi yang kualami kini dialami juga oleh istriku dengan posisi gigi yang sama. Suatu malam sekitaran jam 7 saat aku sendiri di rumah, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Segera aku membukakan pintu. Ternyata dia Arif, sahabatku yang sudah lama tak bertemu karena dia sibuk kerja di luar kota. Namun saat masih di luar, dia bersikap aneh, seperti mencium bau sesuatu. Dia pun masuk sambil terus mencium sesuatu di dalam rumahku. Man, rumah kamu kok bau dupa? Dupanya begitu menyengat. Dupa? Dupa apa, Rip? Aku gak cium bau apa-apa. Dupa, Man. Tuh, baunya makin menyengat. Kalau punya, aku minta dong, Man. Pinta Arif sambil berkeliling di sekitaran dalam rumah mencari sumber bau dupa yang dia cium sampai-sampai dia masuk ke kamar mandiku. Namun anehnya, aku tidak mencium bau dupa yang Arif cium. Jangan nakut-nakutin, Rip, ah. Aku gak cium apa-apa. Jawabku agak sedikit ketakutan. Arif kembali keluar di teras rumah. Lalu dia menggali tanah di pot tanaman hias milik istriku. Tak lama dia mendapati bungkusan hitam diperlihatkan padaku. Setelahnya dia terus memegang bungkusan hitam itu. Untuk membuktikan ada bau dupa di rumahku, dia meminta orang lain untuk mencium bau itu. Karena saat itu istriku sedang berada di rumah orang tuanya yang tak jauh dari rumahku, aku pun segera menghubungi dia untuk segera pulang. Karena kalau menyuruh tetangga, aku takut jadi timbul fitnah, pikirku. Tak lama istriku datang. Arif meminta agar istriku mencium bau dupa di dalam rumah. Tanpa diduga olehku, istriku juga mencium bau dupa seperti bau dupa yang dicium oleh Arif. Sementara aku mencoba mencium bau yang mereka cium, aku tetap tidak merasa mencium bau apa-apa. Setelah Arif memastikan bau dupa itu bukan aku yang membakarnya, dia terdiam sejenak. Entah apa yang dia lafalkan. Lalu dengan ucapan berat dia berkata, "Kamu buka usaha apa, Man?" "Aku nganggur, Rip. Udah 3 bulan ini. Kemarin aku sempat sih buka usaha kue kering. Tapi 3 bulan yang lalu usahaku bangkrut. Sampai-sampai aku meninggalkan hutang pada orang." "Ada yang jahil, Man, pada usaha kamu. Masih terasa hingga kini." "Apa? Yang jahil, Rip? Siapa orangnya? Kok tega sih dia melakukan itu padaku?" Dia bukan orang jauh, Man. Tapi dia tidak mau melihat kamu bahagia. Apalagi kamu sukses. Dia punya penyakit hati rupanya." Sambil membakar bungkusan hitam itu di asbak di dalam rumah,
Arif menjelaskan bahwa ada yang jahil dengan usaha kue keringku, hingga usaha kue keringku bangkrut. Dan diduga yang jahil itu ternyata orang dekat, orang yang tidak mau melihatku sukses. Dia sengaja membuat aku dan istriku sakit-sakitan, walau tak parah, tapi akan selalu mengeluarkan biaya untuk mengobatinya. Tapi Arif tidak menyebutkan siapa orangnya. Hanya saja dia mengatakan nanti akan terlihat olehku kalau orang yang jahil itu akan kena batunya sendiri. Dia akan mendapatkan kesusahan, bahkan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar diakibatkan dari ulah dia sendiri yang selalu iri, dengki, benci jika melihat orang lain bahagia. Di hadapan istriku, Arif meminta biji beras sesuai jumlah weton atau hari lahirku dan segelas air putih juga untuk istriku. Setelah istriku menyiapkannya, kembali Arif melafalkan sesuatu yang keluar dari mulutnya. Setelahnya, biji beras itu dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Aku dan istriku disuruh untuk meminumnya dan menyisakan sedikit airnya untuk diusapkan pada wajahku. Tapi kalau istriku, airnya disuruh untuk dimandikan selepas jam 12 malam. Setelah itu, Arif berpamitan pulang karena kedatangan dia ke rumahku tidak dia rencanakan, tapi entah kenapa dia ingin sekali menemuiku. Seminggu kemudian, aku masih merasa sakit-sakitan, tapi untungnya istriku kini menjadi lebih kuat. Orang yang jahil itu memang berniat jahat ditujukan langsung padaku, hingga serangan gaib itu lebih besar terasa olehku daripada ke istriku. Mungkin dia hanya terkena imbasnya saja. Bersamaan dengan itu, ada tetanggaku yang mengalami musibah. Satu persatu anggota keluarganya jatuh sakit, mulai dari anaknya hingga orang tuanya. Kini mereka terbaring di rumah sakit tanpa penyakit yang jelas. Dia pun sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengobati keluarganya itu. Dalam hati, apa mungkin dia yang selama ini iri, dengki dan benci pada kebahagiaanku? Padahal aku tak pernah sedikit pun mengusik ataupun iri dengan kebahagiaan dia. Hingga kalau benar begitu teganya dia jahil padaku, membuat usahaku bangkrut dan sakit-sakitan. Wallahu a'lam. Padahal aku membuka usaha hanya agar aku bisa memenuhi kewajibanku dan tanggung jawabku sebagai seorang suami dan seorang ayah.